Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. كتاب الجامع الأول باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat umur, dan yang paling penting yaitu nikmat keimanan di dalam hati kita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nabi yang dilantik di muka bumi ini sebagai uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Para pemirsa Hilaluddin Channel yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, salah satu program dari beberapa program di Hilaluddin Channel adalah melaksanakan pengajian kitab kuning yang sebenarnya sebagai rutinitas di pondok pesantren Hilaluddin As'adiyah ini adalah pengajian halaqah yang regana tu makada mengaji tudang ritungke purana asampanya maghribi. Jadi setiap ba'da maghrib dilaksanakan pengajian halaqah. Namun pada kesempatan ini secara virtual pengajian kitab kuning insyaallah kita lanjutkan kembali, yaitu di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang atau ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau merupakan salah satu ulama hadis
yang lahir pada tahun 773 Hijriah dan wafat pada tahun 852 Hijriah. Jadi insyaallah pembahasan kita ya rega ya meloe ibaca rilalena yewe kesempatan mak barakaeng, yaitu pembahasan tentang Kitabul Jami'. Jadi akadaya Andri Guru tak kuri ini Kitabul Jami'. Kitabul Jami', kitab himpunan atau kumpulan al-jami'. Al-awwalu babul adabi. Bab tentang adab. Jadi para pemirsa Hilaluddin Channel yang berbahagia, Kitabul Jami' ini mencakup beberapa bab. Jadi seri-are bab yang terkandung atau tercakup di dalam Kitabul Jami' ini. Di dalam pembahasan ini mencakup tentang bab yang akan kita baca pada kesempatan ini, yaitu babul adabi. Nanti juga ada bab tentang al-birru, ada juga as-silatu, az-zuhdu, al-wara'u, kemudian at-tarhibu min musawi'il akhlaqi, at-targhibu fi makarimil akhlaqi, az-zikru wad-du'a. Jadi inilah beberapa bab yang tercakup di dalam Kitabul Jami' ini. Adapun pada pembahasan pertama, yaitu tentang babul adabi, bab tentang adab. Sidiba panaseng ritujunna adab. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, yaitu hak orang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Jadi hak setiap muslim atau orang muslim terhadap muslim lainnya itu ada sittun, 6. Adapun yang pertama, Rasulullah mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, dengan sesama muslim, fasallim alaihi, maka hendaknya memberi salam kepadanya, atasnya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'jibhu. Apabila ia memanggilmu atau mengundangmu, fa'jibhu, hendaklah engkau memenuhinya, penuhilah. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila ia meminta nasihat, apabila orang tersebut, orang muslim tersebut meminta nasihat kepada kita, melo ipangajari anu madeceng, fansahhu, hendaklah kita menasihatinya, memberikannya nasihat yang baik, pengajaran yang baik. Selanjutnya, wa idza atasa, apabila ia bersin, fahamidallah, dan ia mengucapkan alhamdulillah, fasammidhu, hendaklah kita membalasnya. Atau apabila ia mengatakan atau berucap alhamdulillah,
kita mengucapkan atau membalas yarhamukallah kepada orang tersebut. Wa idza marida fa'udhu, apabila ia sakit, fa'udhu, hendaklah kita menjenguknya. Dan yang terakhir, wa idza mata, apabila ia meninggal, fatba'hu, hendaklah kita mengantarnya atau iringilah jenazahnya sampai ke pemakamannya. Rawahu Muslim. Jadi para pemirsa Hilaluddin Channel yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada bab adab ini, di hadis pertama Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua bagaimana kita beradab atau menghargai terhadap sesama muslim kita. Karena di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesungguhnya kita sebagai orang yang beriman, sama-sama orang mukmin hendaknya ikhwah. Maksudnya kita sama-sama bersaudara. Jadi hendaklah kita saling menghargai. Setiap orang muslim itu mempunyai hak-hak tersendiri. Hendaklah kita beradab kepadanya sehingga persaudaraan kita terjalin dengan baik. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di sini dijelaskan bahwa tiap-tiap muslim itu mempunyai hak. Rasulullah mengatakan bahwa hak setiap muslim atau hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Ini merupakan salah satu perintah yang dimana kita dituntut untuk senantiasa betul-betul untuk melaksanakan atau mengerjakannya. Dan jangan sampai kita meninggalkan perintah tersebut. Yang pertama adalah apabila idza laqitahu, apabila kita berjumpa atau bertemu dengannya, fasallim alaihi, hendaknya kita mengucapkan salam atasnya. Misalnya kita bertemu di jalan, siruntu ki arek sidup paki kilalengnya, atau dimanapun itu, di masjid, di sekolah, ataupun di tempat lain, kita bertemu dengan sesama muslim kita, ada seriki untuk abereseneng, kita mengucapkan salam kepadanya. Dan apabila mereka mengucapkan salam kepada kita, hendaklah kita juga membalas salam tersebut. Ya. Kemudian setelah salam, hak orang muslim terhadap muslim lainnya itu adalah wa idza da'aka fa'jibhu. Apabila ia memanggil kita atau mengundang kita, fa'ajibhu, hendaklah kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Misalnya seperti undangan pernikahan, mereka memanggil kita atau mengundang kita, hendaklah kita untuk senantiasa memenuhi panggilan tersebut sebagai bentuk beradab atau menghargai sesama muslim kita. Jika tidak sibuk, mempunyai waktu, apalagi apabila orang tersebut yang memanggil kita teman atau kerabat kita, tentu senantiasa menghargai undangan tersebut atau panggilan tersebut. Bahkan bukan cuma walimah, ternyata maka ada undangan booting, undangan yang lain seperti undangan syukuran, apalagi apabila teman kita atau kerabat kita yang mengundang, hendaklah kita memenuhinya. Kemudian yang ketiga, hak orang muslim terhadap muslim lainnya itu wa idzas tansahaka fansahhu, apabila ia meminta nasihat kepada kita, hendaklah kita untuk menasihatinya.
Menarik kumelo ipangajari anu madeceng, ya tentu anu madeceng nilau melo ipangajari. Hendaklah kita memberikan pengajaran atau nasihat yang baik terhadapnya. Misalnya orang yang ingin bertaubat, melo tobat dari dosa-dosana. Apabila ia melihat kita mungkin sebagai temannya yang selalu memberikan nasihat, hendaklah kita istiqamah, ipandandungi, jangan putus-putus untuk memberikan nasihat agar supaya orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah. Karena tentu kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan dan memberikan hidayah. Tetapi insya Allah jika kita memberikan nasihat yang baik, pengajaran yang baik, nisfang Allah Ta'ala majupun fang Allah Ta'ala nabiringi barakah dan apalang polri irofa pangajai. Kemudian selanjutnya atau yang keempat ini, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila ia bersin, ini tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pernah lepas dari yang namanya bersin. Dari kubarsingan nih poleri salah sewata ini umat selengeng. Kemudian fahamidallah, ia mengucapkan alhamdulillah. Hendaklah kita untuk membalas atau mengucapkan yarhamukallah, ya, yarhamukallah, memarifang Allah Ta'ala nama seki ya rega nawereko fang Allah Ta'ala famasina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepadamu. Dan apabila kita mengucapkan yarhamukallah, hendaklah ia juga membalas lagi yahdikumullah wa yuslih balakum, yahdikumullah wa yuslih balakum, yaitu bersin merupakan bentuk adab kita terhadap sesama umat Islam. Nah, ini apa yang selanjutnya, nomor 5, wa idza marida fa'udhu, ya apabila ia sakit, malasai, fa'udhu, hendaklah kita untuk menjenguknya. Hendaklah kita untuk menengoknya atau menjenguknya. Dari komalasai salah sewata, apalagi teman kita, kerabat kita. Namun meskipun orang yang tidak kita kenal sebagai dan ia muslim, hendaklah kita untuk menjenguknya. Misalnya orang yang kecelakaan mungkin, hendaklah kita untuk senantiasa apabila ia sakit, mungkin kita melihatnya, kita menjenguknya, ya. Kemudian yang terakhir, salah satu hak seorang muslim kepada muslim lainnya adalah wa idza mata fatba'hu. Apabila ia meninggal dunia, hendaklah kita mengiringi jenazahnya atau mengantarnya sampai ke kuburnya atau pemakamannya. Ini merupakan salah satu bentuk adab atau penghargaan kita menghargai salah seorang atau sesama muslim kita, ya. Apabila kita mengiringi jenazahnya ke pemakaman, kita jalan di belakang jenazah tersebut. Ketika diantar, mulai dari rumahnya atau mulai dari tempat sholatnya, misalnya di masjid, kita mengantarnya sampai ke pemakamannya, merupakan bentuk adab kita terhadap sesama muslim, dan ini merupakan hak orang muslim terhadap muslim lainnya. Rawahu Muslim. Jadi pemirsa Hilaluddin Channel yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan daripada hadis pertama di dalam bab adab ini, babul adabi,
yaitu Rasulullah SAW mengajarkan dan memerintahkan kita untuk senantiasa melaksanakan hak-hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ini, dan jangan sampai kita meninggalkannya. Yaitu ada 6. Apabila kita bertemu dengannya, mengucapkan salam. Apabila ia mengundang kita, memanggil kita, kita memenuhinya. Apabila mereka meminta nasihat, kita menasihatinya. Apabila bersin, mengucapkan alhamdulillah, kita membalasnya, yarhamukallah. Kemudian apabila ia sakit, hendaklah kita untuk menjenguknya. Dan yang terakhir, apabila idza mata, apabila ia meninggal dunia, fatba'hu, hendaklah kita mengantarnya atau iringilah jenazahnya sampai ke kuburnya atau pemakamannya. Rawahu Muslim. Pemirsa Hilaluddin Channel yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalani kesimpulan rilalena iye baca taeng kesempatan mak barakaeng pada salah satu hadis sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, bahwa Islam itu agama yang mengajarkan kita kasih sayang, untuk menghargai sesama muslim, beradab terhadap sesama muslim. Kemudian agama Islam ini sangat memperhatikan yang namanya hak-hak setiap orang muslim dan muslim lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan makhluknya, tidak pernah membedakan bahwa ia kaya, ia miskin, ia pejabat atau rakyat biasa. Setiap orang muslim itu mempunyai hak salah seorang muslim atau seorang muslim terhadap muslim lainnya. Jadi hendaklah kita saling menghargai, menjalin persatuan, persaudaraan terhadap sesama muslim, dan kemudian beradab, bertingkah laku, berakhlakul karimah yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa menjaga hak-hak setiap saudara muslim kita, sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa serta berakhlakul karimah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.